surat aja. Bagaimana, apakah Tampera itu hanya melayani orang yang punya penghasilan bulanan, ataukah tidak melayani dengan orang yang punya penghasilan panenan, kayak contohnya petani atau pengusaha tani lah, seperti itu kan. Kalau petani itu penghasilannya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu kalau bagaimana, kalau Tampera itu menyediakan, itu bagaimana syaratnya dan juga cicilannya itu seperti apa? Apakah bunganya itu sama dengan orang yang punya penghasilan bulanan? Itu aja. Monggo. Assalamualaikum, selamat pagi, saya mohon pencerahannya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Pak Herdi? Monggo, kalau mau di pertanyaan berikutnya kita tampung dulu, Mbak. Baik. Pertanyaan berikutnya nih ya, dari salah satu pendengar yang mengirimkan juga melalui WhatsApp begitu. Nah, misalkan kami ingin ikut dalam Tapera karena penghasilan di bawah 8 juta, namun kami sudah memiliki uang tabungan untuk membayar uang muka. Apakah nantinya bisa mengurangi cicilan per bulan? Mohon jawabannya dari Ibu Anissa ini ya. Itu pertanyaan kedua. Baik, kira-kira itu saja dulu pertanyaannya. Mungkin boleh ada yang ditanggapi dari Pak Doni tadi. Pak Herdi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Selamat pagi Pak Doni, jika masih mendengarkan. Baik Pak, jadi memang program KPR FLPP ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi juga tidak dapat dipungkiri Pak, bahwa Bapak dan Ibu yang memiliki pendapatan tidak tetap ya, itu terkadang mendapatkan kendala dalam memperoleh persetujuan KPR. Mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki profesi sebagai pedagang atau petani, memang terkadang mendapatkan kendala untuk mendapatkan persetujuan KPR. Nah, untuk itu kami dari BP Tapera membantu agar para masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dapat mengakses KPR dimulai dengan menabung. Dengan Bapak dan Ibu menabung, maka ini akan menambah keyakinan perbankan untuk menyetujui KPR tersebut. Program itu sudah ada di kami. Jika nanti Pak Doni bersama rekan-rekan ingin mendapatkan informasi lanjutan, jangan segan-segan Pak untuk segera telepon kami. Mungkin bisa disebut sedikit, programnya adalah program KPR Tabungan Rumah Tapera. Ini kami desain khusus untuk Bapak dan Ibu yang berpenghasilan tidak tetap. Oke. Mungkin demikian untuk Pak Doni. Ya. Silakan Pak dikontak ke kami. Untuk pertanyaan nomor 2 ya Mbak Risti, dari Ibu Anissa. Ya. Ya, tentu jika sudah ada tabungan, nanti tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk down payment. Apa itu artinya? Maka besaran dari kredit akan lebih kecil dan ada kemungkinan nanti untuk cicilan bulanannya itu akan lebih rendah. Mungkin sedikit himbauan dari saya, memang sangat penting untuk Bapak dan Ibu membeli rumah atau memiliki rumah, karena harga properti di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Jika memang sudah ada kesempatannya, sudah ada rezekinya, segera mulai memiliki atau membeli rumah dan dipersilakan untuk menggunakan fasilitas dari BP Tapera. Baik, Pak Herdi, mungkin yang belum disebutkan adalah berapa sih kisaran harga rumah yang disasar oleh mereka yang ikut dalam Tapera maupun juga FLPP tadi? Ya, untuk informasi lengkapnya ada di website kami. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi mengecek langsung ya, pilihannya di situ ya? Mengecek langsung, atau juga informasi tersebut tersedia di Tapera Mobile. Tapi sebagai informasi awal, harga rumah tersebut itu kita bagi-bagi melalui sesuai dengan wilayah. Kalau tidak salah ada 5 wilayah yang harga maksimal dari rumah tersebut itu kita berdasarkan keputusan dari Kementerian PUPR.
gambaran saja mungkin untuk di Jabodetabek ya, Ya. itu harga rumah sekitar 186 juta. Jadi Oke. kalau Bapak dan Ibu nanti ingin melihat rumah mungkin di daerah Cikarang atau Karawang, atau kalau mungkin nanti ingin ke daerah selatan, di situ ada di Gunung Sindur, itu dapat itu untuk harga rumah sekitar 186 juta. Baik. Berbeda lagi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tinggal di wilayah Papua. Mereka memiliki harga rumah yang lebih tinggi, kalau tidak salah sekitar 200 ke atas lah. Demikian. Oke, saya mencoba membuka websitenya nih Pak Herdi ya, si kumbangtapera.co.id. Ini kok sudah lihat ada antrian ya, ada antrian subsidi, ada antrian komersil. Apakah ini memang sudah banyak sekali peminatnya nampaknya nih Pak Herdi? Iya, Mbak Risti, memang seperti yang saya utarakan di awal, kebutuhan atas perumahan ini masih sangat tinggi. Tadi angka backlog-nya masih di kisaran 9 juta. Dan pemerintah berupaya untuk memfasilitasi menggunakan KPR FLPP dan KPR Tapera. Kalau kita lihat angkanya itu memang, dan ini bukan hanya di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya demand-nya pun sangat tinggi, kebutuhannya sangat tinggi, dan ini terus meningkat. Jadi angka yang Bapak dan Mbak Risti lihat di situ, itu kemungkinan tahun depan akan lebih tinggi lagi. Gitu. Wah, jadi makin banyak nih pesaingnya untuk bisa mendapatkan rumah ya. Tapi jangan khawatir, saya rasa pemerintah bersama BP Tapera akan terus berupaya untuk menyediakan dana melalui program FLPP dan KPR Tapera ini, Mbak. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silakan di penutup ini. Ya, baik Bapak dan Ibu pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari BP Tapera. Mungkin sedikit himbauan atau masukan dari saya, dari BP Tapera. Segeralah, memang kalau sudah ada rezekinya dan kebutuhan untuk memiliki rumah. Karena harga rumah di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tentu bagi para millennials dan Gen Z, utamakanlah atau memprioritaskan untuk memiliki rumah terlebih dahulu, karena itu merupakan salah satu investasi terbesar yang dapat dilakukan, dan rumah merupakan awal dari kesehatan tentunya, dan mungkin membina keluarga ke depannya. Mungkin demikian dari kami, Bapak dan Ibu pemirsa. Mbak Risti, terima kasih. Sama-sama, Pak Herdi, terima kasih juga sudah berbagi informasi penting ini. Jadi harapan untuk punya rumah ini semakin terbuka luas nampaknya setelah mendengarkan diskusi kita. Ya, kalau membutuhkan informasi lebih lanjut, kami dapat diakses melalui berbagai macam channel. Mulai dari tadi, Tapera Mobile. Kami juga ada call center, Bapak dan Ibu. Nanti dipersilakan saja kontak langsung ke call center, atau kalau memang ada permintaan lainnya, monggo silakan saya langsung dikontak. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak informasi yang disampaikan Pak Herdi. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat pagi Mbak Risti. Bapak dan Ibu mohon izin. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi perbincangan kami dengan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Bapak Herdi Kusuma. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Anda tadi yang mungkin belum bisa kami sampaikan. Anda bisa mengakses langsung di simpanantapera.go.id.